Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih-solihah semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Nah, anak solih-solihah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu mengenai makna dan kandungan surat An-Nasr. Sebelumnya Ustazah mau bertanya nih, apakah anak solih-solihah sudah hafal surat An-Nasr? Semoga kalian semua sudah hafal semua ya. Nah, surat An-Nasr itu terdiri dari 3 ayat. Kemudian surat An-Nasr itu merupakan surat yang ke-110 dari 114 surat, karena di dalam Al-Quran semuanya ada 114 surat. Kemudian surat An-Nasr itu termasuk ke dalam surat Madaniyah dan diturunkan sesudah surat At-Taubah. Lalu nama An-Nasr diambil dari perkataan nasr, yaitu yang terdapat pada ayat pertama, yang berarti pertolongan. Jadi surat An-Nasr itu artinya pertolongan. Nah, sekarang kita baca bersama-sama ya surat An-Nasr-nya ayat 1 sampai dengan ayat 3 beserta artinya. Dan kita mulai dari ayat 1 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Artinya, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya, karena sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Bagaimana anak solih-solihah? Sudah hafalkah? Insya Allah sudah hafal ya. Kemudian di dalam surat An-Nasr itu ada 3 kandungan utama. Apa saja kandungannya? Nah, kandungan yang pertama yaitu untuk menghibur Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam berjuang untuk berdakwah walaupun dengan segala macam ujian, tetapi Nabi Muhammad dan para sahabatnya tetap sabar, tulus dan ikhlas dalam berdakwah agar orang-orang yang ada di kota Mekah itu menerima dakwah Nabi dan mereka masuk Islam. Isi kandungan yang kedua adalah janji Allah untuk memberikan pertolongan dan kemenangan pada dakwah Nabi Muhammad dan para sahabatnya di kota Mekah. Kemenangan itu ditandai dengan masuknya orang-orang yang ada di kota Mekah untuk memeluk agama Islam secara berbondong-bondong. Dan isi kandungan yang terakhir yaitu mengajarkan setiap muslim untuk bertasbih dan meminta ampun saat terjadi peristiwa yang menggembirakan. Jadi kita sebagai orang Islam, sebagai muslim dan muslimah dianjurkan untuk bertasbih kepada Allah jika kita mengalami peristiwa yang menggembirakan. Kemudian kita juga disuruh untuk meminta ampun kepada Allah jika kita melakukan kesalahan.
Jadi dapat kita simpulkan mengenai isi kandungan surat An-Nasr itu mengajarkan kita untuk yakin bahwa pertolongan Allah itu pasti ada. Jadi ketika kita mengalami cobaan dan ujian, kita harus yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya. Kemudian kita sebagai orang muslim dianjurkan untuk memperbanyak membaca tasbih dan hamdalah ketika kita mendapatkan peristiwa yang menyenangkan atau kabar yang menggembirakan. Dan tak lupa kita membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah jika kita melakukan kesalahan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk materi pembelajaran hari ini, mata pelajaran Al-Quran Hadis mengenai makna dan kandungan surat An-Nasr sudah selesai ya. Ustazah harapkan kalian semua anak solih-solihah bisa memahami apa yang sudah Ustazah jelaskan. Dan jangan lupa hafalkan surat An-Nasr ayat 1-3 di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.